Assalamualaikum, Piala Dunia. Itu yang dikatakan sama siapa kemarin saya agak lupa ya. Kalau tidak salah Sandy Walsh atau siapa gitu ya. Salah satu pemain timnas hasil proses naturalisasi yang memang bikin timnas kita makin ditakuti saja. Bahkan komentar orang-orang di luar sana, ranking FIFA timnas kita itu nggak bener, salah. Rankingnya nggak segitu, harusnya tuh lebih tinggi. Dengan menimbang-nimbang kualitas pemain masing-masing pemain yang sudah berada di timnas sekarang, itu kayaknya nggak cocok kalau misalkan ranking FIFA timnas kita ada di bawah-bawah. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Dengan begitu kan ada banyak timnas negara lain yang meremehkan, yang sebenarnya kita punya kualitas yang lebih jago dari itu. Biarkan mereka terlena dulu, lalu kita libas. Apakah kalian sadar, ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Sebuah timnas yang berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di dunia. Ia tampak berlebihan memang. Namun coba perhatikan bagaimana pada awalnya tim ini sungguh jadi tim yang dianggap paling enteng. Bayangkan saja, timnas Indonesia memulai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134. Yang dengan ranking itu, timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 ranking FIFA. Dengan jarak yang terpaut sangat jauh, bagi negara lain, timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde 3 dan nantinya akan dibantai oleh peserta di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun dari dalam, mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Timnas Indonesia bahkan seperti tak peduli bagaimana pandangan remeh dari negara lain. Maka jangan heran, pidato We Believe dari Jay Itzes seperti membawa pesan yang begitu mendalam. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Biar Gak ada yang percaya sama kita, gak ada yang percaya Indonesia. Namanya akan muncul dalam daftar timnas yang masuk ke dalam tim-tim lain yang masuk ke Piala Dunia. Tidak ada yang percaya, kata J.I.Jes, tapi kita percaya, kita percaya. Dan menurut saya sih menjadi kuda hitam diremehkan oleh banyak tim lain itu adalah sebuah keuntungan tersendiri gitu. Maksud saya dengan menjadikan kita tidak diperhitungkan oleh mereka, kita bisa memberikan kejutan, kita bisa membuktikan kemenangan akan terasa lebih manis dengan ada drama-drama diremehkan di awal, itu akan terasa sangat spesial. Beda ketika memang dari awal sudah diunggulkan, dari awal sudah dielu-elukan, kalah, itu malah justru sakit ya kan. Saya lebih suka ketika tim kita itu tidak terlalu diperhitungkan tapi ngasih pembuktian. Itu kalau saya, kalau kalian seperti apa? Nah, ini menjelang Timnas Day 20 Maret ke Australia, kemudian 25 Maret menjamu Bahrain. Ini kok tiba-tiba ada kabar Dubes Bahrain temui ketum PSSI kita. Apa nih? Ngasih sogokan tuh gimana nih? Menjelang laga melawan timnas Bahrain, Ketua PSSI Erick Thohir dikunjungi Duta Besar Bahrain yaitu Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajari. Mereka membahas tentang pertemuan kedua negara dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain sempat tidak ingin bermain di Indonesia dan mengajukan permintaan kepada AFC untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat yang netral karena mendapat serangan di media sosial dari pendukung timnas Indonesia. Warganet geram dengan perlakuan buruk Bahrain sebagai tuan rumah kepada timnas Indonesia dan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang berat sebelah. Namun Erick Thohir menjamin Indonesia bakal menjadi tuan rumah yang baik untuk Bahrain, dibuktikan dengan aman dan nyamannya timnas Jepang dan timnas Arab Saudi ketika bertanding ke sini pada November 2024 lalu. Nah, Sobat Bolakom, mari kita menjadi tuan rumah yang baik sebagai wujud dukungan kepada timnas Indonesia. Oke, itu harapan saya sih. Sobat Timnas yang nonton nanti di GBK, jaga kelakuan, jangan sampai bikin ulah, jangan sampai timnas kita tuh kena sanksi-sanksi yang nggak perlu. Kita tuh punya target yang apa istilahnya ya, yang fokus gitu loh. Target kita tuh masuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Jangan bikin ulah dulu, jangan ya kan. Nah tapi ini Bahrain, saya paham kita semua gatel ya, gatel bener. Ini Bahrain soalnya, ini gatel bener.
Laka Arane komentar, dua musuh Garuda di grup C, Bahrain nomor 1, yang kedua Cina. Oke, 15 kali. Kita tidak benci kekalahan, tidak. Tapi kita benci kecurangan. Agak dongkol juga sih, saya sepakat. Albani Muzar, Bahrain nyelinya kerupuk. Dibantu banyak orang. Orang FC itu orang Bahrain semua. Ada ini nih, ini kocak nih komentarnya nih. Ada Muhammad Awi, astaga Bahrain, padahal netizen Indonesia tuh ngetik cuman rebahan doang. Kadang juga sambil berak juga ngetiknya. Diras sama netizen kita lewat media sosial udah kecil ini nyalinya udah menciut duluan ini orang-orang Bahrain. Padahal kita tuh masih pakai sarung nyerang Bahrain di sosmed. Sampai kemarin wasit Al-Kaf itu kan juga sampai tutup akun dan segala macamnya. Emang netizen kita tuh kalau di sosial media nggak ada lawan, tidak ada lawan. Padahal ngetiknya itu tadi, kadang sambil berak, sambil rebahan. Cuman kan yang saya bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu. Oh ya, dirtek aja langsung. Kenapa di-retake dulu apa gimana? Itu maksud saya juga agak bingung kenapa harus ada penasehat teknis dulu baru kemudian ada dirtek. Kenapa gak langsung dirtek? Bahwa sebetulnya ya untuk mencari dirtek itu emangnya sesulit itu. Jordi Cruyff ini dikatakan akan mencari dirtek, tapi sementara ini kan dia akan menemani juga nih. Akan melihat permainan dari timnas, akan mengevaluasi. Jadi ada satu pelatih dibantu asisten, dibantu juga penasehat teknis. Wah, ini gak ada alasan untuk gagal timnas Indonesia. Dengan tidak adanya Hamdreh di back tengah sebelah kiri tentunya. Oke. Karena absen usai mendapatkan kartu merah kemarin lawan Arab. Kenapa tidak memanggil Bagot? Ada apa dengan Bagot? Bung Asnawi ini kan bermain reguler ya. Dan dia selalu jadi andalan Port FC. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Oke. Dan ini tidak dipanggil ya. Oke. Beda dengan Nathan yang dia tidak pernah mendapatkan menit bermain. Oke. Kayaknya Ole akan main di kanan deh kali ini. Marcelino di tengah deh kayaknya. Marcelino di tengah. Free roll ya. Free roll. Tapi kiri Orat Mangun gak main tuh. Nah, itu bisa diisi dengan posisi asal Rafael Strike bisa juga itu. Bukan Hoki Caraka. Hoki Caraka betul panggil loh. Iya benar. Iya kan? Kalau menurut netizen untuk bawa hoki. Iya, Hoki Caraka bawa hoki dipanggil. Beckham Putra aja gak dipanggil, Hoki Caraka dipanggil. It's okay, gak apa-apa. Patrick Kluivert punya pandangan tersendiri tentang apa yang diinginkan dalam rangka meramu timnas. Kita hormati, kita hargai, kita uji nanti lawan Australia di pertandingan pertama. Tangan dingin Kluivert seperti apa dinginnya sih gitu. Saya penasaran gitu. Apakah tiris? Nanti disangsi lagi ya kan. Nah ini menarik. Kata Bung Binder Singh, kemewahan timnas kita itu dengan pemain yang semua tuh mentereng. Bahkan pelatihnya Patrick Kluivert, seluruh dunia tahu siapa Kluivert. Yang nggak tahu itu kebangetan. Berarti nggak pernah nonton bola atau belum lahir waktu itu ya kan. Semua publik sepak bola dunia tahu siapa Patrick Kluivert. Jadi menurut Binder Singh ini haram kalau misalkan kalah ya kan. Tidak ada alasan buat kalah begitu. Tidak ada alasan gagal untuk timnas kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Nah jangan-jangan justru itu dilemanya menurut saya ya. Jangan-jangan Patrick Kluivert dan juga PSSI itu bingung. Ini saking bagusnya gimana caranya meramu. Tapi kita pasrahkan ke Kluivert ya. Karena ada isu juga nih. Kluivert sudah ngerasain puyeng. Puyeng milih kiper yang mana? Martin Paes? Atau Emil Audero Mulyadi? Atau Hernando yang mana nih? Emil dan Martin bisa ngobrol dengan gaya. Kata Emil, saya pernah main lawan Ronaldo tuh. Dijawab sama Martin, Mil, saya pernah tepis tendangan Messi loh. Fix bikin Patrick Kluivert puyeng. Emil Audero resmi jadi warga negara Indonesia. Punya pengalaman segudang bersama Sampdoria, Juve, Inter, Como, hingga Palermo. Kualitas Emil tentu tak diragukan lagi. Satu-satunya keraguan warga kita adalah omongan bapaknya. Kasian sih ya, tapi faktanya itu sangat berpengaruh di hati netizen kita. Di sisi lain, Martin Paes berhasil mengambil hati setelah tampil gemilang dalam 6 laga terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Patrick aja puyeng, apalagi kita. Bukan bermaksud membanding-bandingkan. Kalau versi kalian siapa yang akan mengisi pos kiper utama Indonesia? Kalau menurut saya Paes akan jadi opsi yang paling memungkinkan. Tanpa mengecilkan atau tanpa menyampingkan kualitas dari Emil Audero ya, mantan
akademi Juve, udah main di Inter, ya kan, Sampdoria dan seterusnya. Cuman ini tim sudah nyetel duluan sama Martin Paes. Maksud saya itu. Sejago apapun seorang pemain kalau misalkan belum nyetel sama tim, itu kayaknya ya agak blunder-blunder gimana gitu. Kecuali udah diuji coba di beberapa pertandingan yang bisa ngelihat bagaimana masing-masing dari pemain itu bisa ngeklik, yang paling utama backnya ya, bisa ngeklik sama Emil Audero. Nah, kembali ke pertanyaan kita yang tadi, jangan sampai ini timnas yang sudah semewah ini gagal ke kualifikasi Piala Dunia. Kalau tadi ada keraguan atau ada prediksi Patrick Kluivert aja puyeng mikir kiper gitu ya, apalagi kita gitu. Jangan sampai juga harapan-harapan seperti yang diharapkan oleh ayahnya Emil Audero ini jadi beban juga nih. Kan si Emil ayahnya ditanya dulu pas waktu Emil Audero mau digadang-gadang masuk timnas, ayahnya tuh ngejawab dengan jawaban yang agak nyelekit. Aduh, mimpi kali. Dan justru itu sekarang mimpi yang dikata-katain sama ayahnya Emil Mulyadi ini adalah mimpi yang sedang diperjuangkan oleh sekian banyak ribu publik bola sepak bola kita. Jadi kalau menurut kalian pendapatnya seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.